Polresta Sidoarjo berhasil mengamankan 12 pemuda dari kelompok konvoi motor yang kerap meresahkan warga pada malam hari. Mereka terbukti melakukan tindakan pengeroyokan, serta kedapatan memiliki senjata tajam. Penangkapan ini merupakan respon atas laporan masyarakat terkait maraknya aksi konvoi motor yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Dari 12 tersangka yang ditangkap, 3 diantaranya masih berusia di bawah umur. Para tersangka diamankan karena telah melakukan pengeroyokan, tindak kekerasan, serta kepemilikan senjata tajam. Lokasi kejadian berada di 2 tempat, yaitu wilayah Buduran dan Wonoayu Sidoarjo. Dalam aksi kekerasan tersebut, mereka tidak segan-segan memukuli hingga melukai korban menggunakan senjata tajam. Berikut penjelasan dari Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing. Pada sore hari ini dari Polres Sidoarjo akan melaksanakan kegiatan press release kaitan dengan ungkap kasus dugaan tindak pidana pengeroyokan dengan menggunakan senjata tajam, pemilikan senjata tajam. Ada 3 kasus yang berhasil dilakukan pengungkapan melalui proses tentunya penyelidikan, kemudian penyidikan dan melaksanakan olah TKP serta pemeriksaan saksi dan pengumpulan barang bukti. Untuk waktu dan tempat kejadian perkaranya, yang pertama di Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua di kantor Balai Desa Sawo Cangkring, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Dan yang ketiga ada di Desa Jalan Raya Buduran, Desa Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Untuk korban ada 3 orang dengan inisial, yang pertama AM, kedua MF, ketiga DAN. Dan untuk tersangkanya yang berhasil kita lakukan penangkapan dan sekarang sudah dilakukan penahanan di Polres Sidoarjo. Jadi inisialnya AR yang pertama, yang kedua DP, ketiga DA, keempat DR, kelima KU, keenam AMA, 7 US, 8 MDA, 9 RF, 10 RGH, 11 SAA, dan 12 WAP. Jadi ada 12 tersangka dan 3 diantaranya adalah anak. Kemudian untuk barang bukti ya, dari kejadian pengeroyokan dengan menggunakan senjata tajam ini kita berhasil mengumpulkan, menyita barang bukti ada 10 celurit, kemudian juga ada sepeda motor, pakaian, HP sebagai alat komunikasi, kemudian juga ada jaket ya, dan tadi saya sampaikan ada 10 ya senjata tajamnya. Kemudian untuk kronologinya, yaitu ini merupakan kelompok dari pemuda, yang anak muda yang melakukan perbuatan kekerasan kepada korban dengan cara pada saat konvoi kendaraan kemudian bergerombol atau nongkrong di tempat-tempat tertentu pada malam hari atau dini hari mencari kelompok lain, ataupun mungkin ada pemuda yang ditemukan yang mungkin berselisih paham dari jalanan, kemudian langsung melakukan tindakan kekerasan, menganiayaan, pengeroyokan dengan menggunakan senjata tajam dengan hingga para korbannya mengalami luka yang parah dan berat. Kemudian untuk motifnya ini bervariasi, ada yang motifnya karena balas dendam ya, karena sebelumnya ada terjadi cekcok atau perkelahian ya. Kemudian ada juga yang dari media sosial ya, dari media sosial ada percakapan yang menyinggung perasaan gitu ya, masing-masing dari pemuda-pemuda ini. Kemudian nanti berjanji untuk bertemu di suatu tempat ya, kemudian melakukan perkelahian di situ. Masuk juga ada juga yang pada saat konvoi atau bergerombol ya, menemukan kelompok pemuda lain, itu langsung dilakukan penyerangan. Kemudian untuk persangkaan pasal yaitu
kekerasan terhadap anak di bawah umur dengan pasal 80 ayat 2 junto pasal 76C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 tahun. Kemudian yang pasal kedua kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10 tahun. Dan yang ketiga, penghasutan untuk melakukan kejahatan atau pengeroyokan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 tahun. Jadi untuk kasus ini, ya ini juga menjadi atensi ya dari kami di Polres Sidoarjo, ya karena berkembang di media sosial, saat kita ketahui ya adanya kelompok-kelompok pemuda, ya, anak muda yang saling mengejek, yang memprovokasi ya, di media sosial, termasuk juga ya kegiatan-kegiatan konvoi kendaraan ataupun berkerombol. Dan tentunya himbauan kepada para orang tua ya untuk mengawasi betul-betul anak-anaknya ya pada saat di malam hari dicek apakah sudah pulang ke rumah, ya dihubungi, ya diawasi ya, sehingga mereka tidak terlibat dengan hal-hal yang kaitan dengan kejahatan jalanan ini. Ya dan kami dari Satreskrim Polres Sidoarjo yang akan terus melakukan upaya pengungkapan kasus dan menindak tegas ya kepada para pelaku ya yang tentunya akan mengganggu keamanan dan situasi Kamtimas di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Tentunya kita menjaga generasi muda kita ya, jangan sampai terlibat dengan hal-hal yang sifatnya kekerasan seperti ini. Dan juga saya mengharapkan untuk seluruh masyarakat tidak terprovokasi dengan hasutan-hasutan ya, provokasi di media sosial. Dan misalnya ada kejadian yang terjadi yang dialami oleh sekelompok pemuda kemudian menghasut teman-temannya untuk membalas dendam, nah ini yang terjadi. Nah, jadi saya harapkan untuk cerdas dalam menggunakan medsos yang tidak terprovokasi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk press release kaitan dengan pengeroyokan ini. Mungkin ada. Begitulah penjelasan dari Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing, terkait penangkapan 12 tersangka pelaku pengeroyokan, serta kedapatan memiliki senjata tajam.